Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMO dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Lesti Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Lesti Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sambut baik kunjungan Mentari Klub Food Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi program Mentari Klub Food untuk optimalisasi layanan penyembuhan bagi anak-anak dengan kondisi kaki pengkor. Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau MPKU PP Muhammadiyah menjalin program kerjasama dengan Miracle Fit, yakni program Mentari Klub Food. Program Mentari Klub Food adalah program perawatan bagi anak dengan kondisi kaki pengkor atau Klub Food. Dalam rangka sosialisasi program Mentari Klub Food MPKU PP Muhammadiyah kunjungi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng untuk optimalisasi layanan penyembuhan bagi anak-anak dengan kondisi kaki pengkor. Program ini memberikan bantuan tata laksana perawatan anak dengan kaki pengkor secara gratis dalam bentuk konsultasi dokter, pemasangan gips selama 6 hingga 8 minggu, di mana setiap minggu akan diganti gips. Kemudian jika ada indikasi akan dilakukan operasi reparasi tendon dan terakhir pemasangan sepatu khusus. Mentari Klub Food membantu menyediakan sepatu khusus dan dipinjamkan ke pasien yang kurang mampu karena sepatu khusus ini tidak di-cover oleh BPJS, sedangkan harga sepatu khusus ini terbilang cukup mahal. Sepatu khusus ini tersedia berbagai macam ukuran dari ukuran 0 hingga 6 dan tersedia ukuran S, M, dan L untuk tangkai sepatu. Pada tahun pertama dan kedua program ini, Mentari Klub Food bermitra dengan rumah sakit dan klinik di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah bermitra dengan beberapa rumah sakit dan klinik diantaranya RSA Kudus, PKU Tegal, PKU Wonosobo, PKU Temanggung, PKU Cepu dan Rumah Sakit Jejaring PKU Aisyah Jepara. Alhamdulillah hari ini kami berkunjung silaturahmi ke PWM Jateng untuk harapannya bisa bersinergi, berkolaborasi bersama untuk penyebarluasan informasi lebih banyak mengenai program dan juga pendampingan dan penguatan jejaring internal Muhammadiyah untuk menjangkau lebih banyak pasien dan keluarga, baik warga Muhammadiyah dan lainnya. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan ucapan terima kasih kepada MPKU PP Muhammadiyah yang telah memberikan kepercayaan kepada 6 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah di Jawa Tengah untuk penanganan penyakit kaki pengkor. Karena itu atas nama PM menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini masyarakat semakin tahu dan tidak malu lagi untuk memberitahu kalau ada tetangga, saudara yang mengalami penyakit kaki pengkor untuk bisa diobati, dan ini gratis karena sudah ditopang secara pendanaan oleh funding, yakni Miracle Fit. Dan kerjasama itu tidak hanya dengan rumah sakit Muhammadiyah tapi juga di luar Muhammadiyah. Hanya kebetulan untuk di daerah Wonosobo dan sekitarnya, kemudian Kudus dan sekitarnya itu dengan Muhammadiyah. Sekali lagi ada 6 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah di Jawa Tengah untuk kerjasama ini. Sekali lagi terima kasih pada MPKU PP Muhammadiyah yang sudah memberi kepercayaan kepada 6 rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah dan juga Aisyah untuk penanganan penyakit Klub Food atau kaki pengkor. Mudah-mudahan dengan cara ini Muhammadiyah semakin memainkan peran di tengah masyarakat untuk bagaimana memberi solusi kepada masyarakat yang mengalami ketidaksempurnaan secara fisik, kemudian bisa diobati, insya Allah bisa menjadi sempurna sebagaimana yang kita harapkan. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dalam rangka mengurangi atau meminimalisir stunting di Kota Semarang, khususnya di Tanjung Mas, Semarang Utara, pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang melaksanakan kegiatan Qoryah Thoyibah Aisyah Peduli Stunting. Pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kota Semarang melaksanakan kegiatan Qoryah Thoyibah Aisyah Peduli Stunting. Kegiatan ini bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dan Lasismu Kota Semarang. Qoryah Thoyibah Aisyah Peduli Stunting dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau meminimalisir stunting di Kota Semarang, khususnya di Tanjung Emas, Semarang Utara. Sebanyak 37 anak-anak penderita stunting dan 9 ibu hamil yang mengikuti kegiatan ini. PDA Kota Semarang memperoleh data tersebut dari data statistik yang bekerja sama dengan Puskesmas Bandar Harjo dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pemeriksaan kesehatan melalui beberapa tahap, diantaranya pemeriksaan kesehatan secara umum dan laboratorium untuk ibu-ibu yang memiliki balita stunting dan ibu hamil kek. Kemudian untuk balita stunting diperiksa pengukuran antropometri, setelah pemeriksaan akan diberikan makanan tambahan atau sembako. Karena temanya adalah untuk pengurangan atau meminimalisir penderita stunting, ya harapannya semakin berkurang, bahkan mungkin diharapkan sebagai zero stunting di Kota Semarang. Kegiatan Qoryah Thoyibah tidak hanya dilaksanakan satu kali, kedepannya akan dilaksanakan juga Qoryah Thoyibah pembinaan agama, kesehatan, pendampingan wirausaha, dan secara periodik akan ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah 7 Surakarta menggelar musyawarah ranting pertama. Musyawarah ini digelar setelah mendapatkan kebijakan mengenai perubahan pemilu ke musyawarah dari pimpinan cabang IPM Jebres, dan musyawarah menjadi terobosan baru untuk pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 42 siswa SMP Muhammadiyah 7 Surakarta mengikuti musyawarah ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau Musrani PM SMP Muhammadiyah 7 Surakarta di ruang meeting sekolah. Musran ini merupakan musran pertama kali SMP Muhammadiyah 7 Surakarta setelah mendapatkan kebijakan mengenai perubahan pemilu ke musran dari pimpinan cabang IPM Jebres. Ketua PC IPM Jebres Alvin Reski Mailano menyampaikan bahwa ia selaku Ketua PC IPM Jebres mengkoordinasikan teman-teman PR IPM SMP Muhammadiyah 7 Surakarta untuk melaksanakan musran pada periode 2023 ke 2024 ini. Dan ini musyawarah ranting pertama kali dilakukan sama teman-teman SMP Muhammadiyah 7 yang sebelumnya dari pemilu kami dari pimpinan cabang mempunyai kebijakan untuk memindah dari pemilu ke musyawarah ranting untuk meneruskan periode ke depannya, seperti itu Pak. Diikuti berapa orang? Dari pesertanya musyawarah ranting ini ada sekitar 42, tetapi teman-teman yang mendaftar untuk rekrutmen Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 7 itu sekitar 110 siswa yang hendak ingin ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah pimpinan ranting SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Musyawarah pertama ini diikuti siswa kelas 7 dan 8. Meski ini menjadi musyawarah pertama, mereka sangat antusias dalam kegiatan ini. Kepala SMP Muhammadiyah 7 Surakarta mengapresiasi kegiatan musyawarah ini. Ia berharap kedepannya para siswa bisa lebih berkembang dalam jiwa kepemimpinannya melalui IPM. Dari wadah IPM ini diharapkan anak-anak bisa lebih banyak berkecimpung dalam organisasi, baik di dalam sekolahan maupun di luar sekolah melalui pimpinan cabang atau pimpinan daerah begitu. Dan mereka lebih bisa meningkatkan jiwa kepemimpinannya berorganisasi dalam kancah kehidupan masyarakat nantinya. Ketua Pimpinan Daerah IPM Surakarta Jody Julian Putra Kaisar yang kebetulan alumni SMP Muhammadiyah 7 Surakarta menyampaikan bahwa periode-periode sebelumnya belum ada musran dan ini menjadi pertama kali musran sesuai dengan ADART serta sesuai dengan tradisi yang ada di Muhammadiyah, yaitu musyawarah. Saya kira musyawarah ranting seperti ini perlu untuk kita betul-betul tanamkan di pimpinan-pimpinan ranting bahwa proses-proses demokrasi itu bukan hanya persoalan milih-memilih, tapi juga ada opsi musyawarah, yang dimana musyawarah ini menjadi ciri khas dari Muhammadiyah sendiri, bagaimana nanti memilih pemimpin dan rekomendasi-rekomendasi untuk
kepemimpinan ke depan. Saya kira musran IPM SMP Muhammadiyah 7 ini perlu dicontoh oleh banyak ranting yang ada di SMP maupun SMA untuk kemudian IPM itu mampu menjadi aksentuasi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan pelajar berkemajuan. Sugiharto memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Darul Arkom Bayan SMP Muhammadiyah Jono gelar perkemahan tamu Qobila. Perkemahan ini diselenggarakan di awal tahun pelajaran sekaligus penyambutan anggota baru dan gelar karya P5 santri. Pondok Pesantren Darul Arkom Bayan SMP Muhammadiyah Jono menggelar perkemahan tamu Qobila di lapangan Desa Telepok Wetan, Grabak. Perkemahan ini diselenggarakan di awal tahun pelajaran sekaligus penyambutan anggota baru dan gelar karya P5 santri. Perkemahan ini dilaksanakan selama 2 hari 1 malam dengan mengusung tema bersatu dalam kepanduan, berprestasi dalam kehidupan. Rangkaian agenda diawali dengan jalan long march dari sekolah pondok menuju lokasi sejauh kurang lebih 4 km di lapangan Desa Telepok Wetan, Grabak. Kemudian dibuka dengan upacara pembukaan dengan pembina Ketua Kuadra HB Purworejo. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pendirian tenda masing-masing hingga menjelang siang. Para peserta mendapatkan beberapa materi, diantaranya materi pertama disampaikan oleh Ketua Kuarda HW yang menekankan pentingnya panduan dalam proses pendidikan siswa santri dengan adanya Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Materi kedua, motivasi belajar, disampaikan oleh salah satu lulusan Universitas Turki menjelaskan pentingnya belajar dan Al-Quran. Sesi selanjutnya yakni pentas seni santri dan gelar karya P5 diawali dengan menyalakan api unggun oleh kepala sekolah, dilanjutkan masing-masing kelompok menampilkan yel-yel kelompok dan seni yang telah disiapkan diantaranya drama musikal, dance, tari tradisional, tari Nusantara, drama Nusantara, tari bendera HW dan lainnya. Pagi harinya dilanjutkan dengan senam pagi bersama dan outbound santri. Kepala SMP Muhammadiyah Jono mengapresiasi kegiatan perkemahan ini. Ia juga menyampaikan bahwa perkemahan kali ini menjadi momen penting bagi siswa santri untuk mengasah militansinya. Harapannya semua siswa-siswi yang ada di sini bisa lebih memaknai terkait kepanduan yang ada dalam Hizbul Waton ini, kemandiriannya dan juga karakter-karakternya yang tidak lepas dari landasan religi terutama, dan bisa menjadi semangat, menjadi pedoman ketika semua siswa dan siswi mencetak prestasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan selama acara ini berlangsung akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan dengan lancar dan semua siswa dan siswi menjalani kegiatan perkemahan ini dengan semangat dan juga dengan penuh rasa gembira dan ceria. Kegiatan ditutup dengan upacara penutupan serta pengukuhan santri dari Pandu Atfal menjadi Pandu Pengenal untuk santri kelas 7 dan untuk kelas 10 dari Pandu Pengenal menjadi Penghela. Dengan adanya perkemahan Hizbul Waton ini, anak-anak bisa mengembangkan sifat bertanggung jawab, menjaga lingkungan, mengetahui pentingnya melestarikan alam, mengembangkan kemampuan dan mengatasi tantangan yang ada di zaman modernisasi ini, sehingga anak bisa memilah dan memilih antara yang baik dan yang jelek, dan menciptakan anak yang berani tampil menjadi pemimpin, berakhlak karimah seperti contohnya Nabi Muhammad SAW. Saya mohon kepada semua pihak yang ada selalu dukung anak untuk berkembang menjadi kader yang lebih baik lagi. Ahmad memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah.